Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Dwi Laksono dengan NIM B1A1241141. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Falian Arsi Nugraha, SH, MH. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai UTS dalam mata kuliah Hukum Waris Islam. Baiklah, saya akan mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara berpindahnya harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak, sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi intinya, hukum waris ini mengatur siapa yang berhak mendapatkan harta peninggalan dan berapa bagiannya, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Unsur-unsur dalam hukum waris Islam ada 3. Yang pertama ada al-muwarits, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Kedua ada al-waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Dan ketiga ada al-mauruts, yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan. Selain unsur itu, ada juga beberapa hak yang berkaitan dengan harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris. Urutannya seperti ini. Yang pertama digunakan untuk biaya pemakaman pewaris. Yang kedua, melunasi utang-utang pewaris. Ketiga, wasiat maksimal sepertiga dari total harta, baru kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang secara jelas mengatur bagian-bagian waris. Misalnya dalam ayat 11 dijelaskan bahwa bagian-bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Sebagai contoh, kalau seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya adalah anak laki-laki masing-masing dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Artinya perbandingannya adalah 2:2:1. Jadi secara singkat, hukum waris Islam adalah pembagian harta peninggalan yang bersifat adil, teratur berdasarkan wahyu Allah, bukan hasil kesepakatan manusia semata. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentang kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris perempuan. Masing-masing punya urutan atau tingkatan tertentu, tergantung siapa yang masih hidup pada saat waris meninggal. Kelompok ahli waris laki-laki ada 15, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga ada ayah, yang keempat dari pihak ayah, yang kelima saudara laki-laki sekandung, keenam saudara laki-laki seayah, ketujuh saudara laki-laki seibu, kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kesepuluh ada paman sekandung, kesebelas paman seayah, ke-12 anak laki-laki dari paman sekandung, ke-13 anak laki-laki dari paman seayah, ke-14 ada suami, dan ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan kelompok ahli waris perempuan ada 10, yaitu yang pertama ada anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu, yang keempat nenek dari pihak ayah, yang kelima nenek dari pihak ibu, yang keenam suara perempuan sekandung, 7 perempuan seayah, ke-8 perempuan seibu, ke-9 ada istri, dan ke-10 perempuan yang memerdekakan budak. Kalau semua ahli waris itu ada, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang terdekat hubungan nasabnya dengan waris. Misalnya anak laki-laki lebih berhak daripada cucu laki-laki karena hubungan darahnya lebih langsung. Begitu juga ayah lebih berhak dibandingkan kakek, dan ibu lebih berhak dibandingkan nenek. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang secara tegas menyebutkan bagian-bagian anak, orang tua, dan pasangan suami istri. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu sumber hukum waris Islam dan perbedaan pendapat para imam mazhab. Tentang sumber hukum waris Islam dan alasan kenapa para imam mazhab bisa berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris. Yang pertama, sumber hukum waris Islam bisa kita jelaskan dulu, ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Ini adalah sumber hukum yang paling utama. Banyak alat yang secara langsung menjelaskan pembagian warisan seperti dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.
yang di situ dijelaskan secara rinci bagian anak laki-laki, anak perempuan, suami istri, orang tua, dan seterusnya. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis Nabi. Hadis digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya dalam hadis Nabi disebutkan bahwa berikanlah waris kepada orang-orang yang berhak dan sisanya menjadi hak laki-laki terdekat. Ini menegaskan konsep ahli waris asobah. Yang ketiga ada ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum waris. Misalnya kesepakatan ulama bahwa kakek bisa menggantikan posisi ayah bila ayah sudah meninggal. Yang keempat ada kias, yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara lama yang sudah ada hukumnya, karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Misalnya pembahasan tentang cucu sebagai pengganti anak dilakukan dengan kias terhadap ketentuan anak kandung. Mengenai kenapa para imam mazhab berbeda pendapat itu karena perbedaan cara memahami dan metode ijtihad yang masing-masing. Contohnya mazhab Syafi'i sangat ketat berpegang pada nas Al-Quran dan hadis secara tekstual, sementara mazhab Hanafi lebih longgar dan menggunakan kias atau pertimbangan rasional. Jadi dalam kasus tertentu seperti kedudukan kakek dan saudara laki-laki, mazhab Syafi'i dan Hanafi bisa punya pembagian berbeda. Sebagai contoh saya bisa jelaskan, yaitu menurut Imam Syafi'i kakek menggantikan posisi ayah dan bisa menutup hak saudara laki-laki. Tapi menurut Imam Hanafi, kakek dan saudara laki-laki bisa sama-sama dapat bagian dengan perhitungan tertentu. Bisa saya simpulkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antar mazhab, semua tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan tujuannya sama, yaitu menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai ketentuan Allah. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu 5 asas hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam yaitu asas kematian, asas ijbari, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang. Yang pertama kita lihat asas akibat kematian. Artinya peralihan harta warisan baru terjadi setelah pewaris benar-benar meninggal dunia. Jadi selama pewaris masih hidup, harta itu belum boleh dibagi. Ini berdasarkan logika bahwa warisan adalah harta peninggalan, bukan hadiah semasa hidup. Sebagai contoh, seseorang baru bisa disebut ahli waris kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, bukan saat masih hidup. Yang kedua ada asas ijbari. Ijbari berarti peralihan harta yang terjadi secara otomatis menurut ketentuan Allah, tanpa perlu ada kesepakatan atau kehendak dari manusia. Jadi pembagiannya tidak bisa ditawar-tawar atau diubah sesuka hati. Dasarnya adalah perintah Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Bagi laki-laki dan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya. Artinya hak waris itu langsung berlaku begitu pewaris meninggal. Yang ketiga ada asas bilateral. Asas ini berarti seseorang bisa mendapatkan warisan dari dua jalur, yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Jadi tidak ada pembatasan, hanya satu garis keturunan saja. Contohnya, seorang anak bisa mewarisi harta dari kakek pihak ayah dan juga dari nenek dari pihak ibu jika memenuhi syarat. Keempat ada asas individual. Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya secara pribadi, bukan secara kolektif. Artinya bagian masing-masing sudah diatur dan tidak bisa digabung. Misalnya dua laki-laki masing-masing punya hak 2 bagian, bukan satu bagian bersama dibagi 2 lagi. Yang kelima adalah asas keadilan berimbang. Maksudnya, pembagian warisan dalam Islam selalu adil, tapi adil di sini bukan berarti sama rata. Keadilannya diukur dari tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Contohnya, anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan karena laki-laki punya tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Jadi kelima asas ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam sangat teratur, rasional, dan adil,
karena semuanya berlandaskan pada perintah Allah dan prinsip keadilan sosial. Baiklah, kita lanjut ke nomor 5, yaitu tentang sebab seorang bisa mewarisi dan sebab yang membuat seorang tidak bisa mewarisi dalam hukum waris Islam. Dalam Islam, seorang baru bisa menjadi ahli waris kalau terpenuhi 3 hal pokok, yaitu ada hubungan yang sah, waris, yang kedua pewarisnya sudah meninggal, dan ketiga ahli warisnya masih hidup saat pewaris meninggal. Nah, dari situ timbul beberapa sebab seorang bisa mewarisi. Sebab mewarisi ada 3, yaitu pertama ada hubungan nasab atau keturunan. Ini adalah hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Contohnya anak, orang tua, cucu, kakek, nenek, saudara, dan seterusnya. Dasarnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan punya hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Yang kedua, hubungan pernikahan yang sah. Artinya suami dan istri yang menikah secara sah menurut syariat berhak saling mewarisi. Contohnya ketika suami meninggal, istri berhak mendapatkan bagian warisan. Begitu juga sebaliknya. Dalam hukum Quran surat An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bagian untuk suami dan istri. Ketiga, hubungan karena walah atau memerdekakan budak. Dalam konteks sejarah Islam, seorang yang memerdekakan budak berhak mewarisi jika budak tersebut tidak punya ahli waris lain. Walaupun sekarang konteksnya sudah tidak berlaku, prinsipnya tetap tercatat dalam fikih klasik. Selanjutnya juga ada sebab-sebab tidak mewarisi yang disebut al-mawani al-ir. Pertama, karena perbedaan agama. Orang yang muslim tidak bisa mewarisi dari non-muslim, begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, karena pembunuhan. Seorang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja tidak berhak menerima warisan. Hal ini mencegah seseorang mengambil keuntungan dari kejahatan. Yang ketiga, karena perbudakan. Dalam sistem Islam klasik, seorang budak tidak bisa mewarisi karena semua hartanya dimiliki oleh tuannya. Tapi konteks ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Kesimpulannya, hukum waris Islam sangat tegas, warisannya hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan yang sah dan tidak melakukan pelanggaran terhadap pewaris. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu tentang alasan kenapa laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat daripada perempuan dalam hukum waris Islam. Sebenarnya hal ini sering disalahpahami, seolah-olah Islam tidak adil terhadap perempuan. Padahal kalau kita pahami secara menyeluruh, aturan ini justru sangat adil dan berimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarganya. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Alasannya karena dalam Islam, laki-laki memikul tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Laki-laki wajib menafkahi anak, istri, bahkan orang tuanya jika mereka tidak mampu. Sedangkan perempuan walaupun mendapat bagian warisan yang lebih sedikit, harta itu sepenuhnya menjadi miliknya dan tidak ada kewajiban untuk digunakan menafkahi orang lain. Sebagai contoh, jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka harta dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Tetapi setelah itu anak laki-laki akan memakai hartanya juga untuk menanggung kebutuhan keluarganya, sedangkan anak perempuan bisa menyimpan seluruh bagiannya. Selain itu, dalam banyak kasus warisan lain, perempuan juga bisa mendapatkan bagian yang sama atau bahkan lebih besar daripada laki-laki, tergantung situasi. Misalnya, seorang ibu bisa mendapatkan 1/3 sedangkan ayah hanya 1/6, tergantung kondisi ahli waris yang lain. Jadi pembagian ini bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi soal keadilan sesuai tanggung jawab dan fungsi sosial masing-masing. Laki-laki lebih besar tanggung jawabnya, maka bagiannya pun disesuaikan. Baiklah, kita lanjut ke nomor 7,
yaitu tentang kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam, yaitu zawil furuj, asobah, dan mawali atau ahli waris pengganti. Pertama ada zawil furuj. Zawil furuj adalah ahli waris yang bagiannya sudah diterapkan secara pasti dalam Al-Quran. Mereka disebut ahli waris bagian pasti. Sebagai contoh, istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak. Sebagai contoh lainnya juga, ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, dan 1/6 jika ada anak. Dasar hukumnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang kedua ada asobah. Asobah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa harta setelah bagian zawil furuj dibagikan. Jadi mereka disebut juga sebagai ahli waris sisa. Sebagai contoh, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki dari garis ayah. Misalnya kalau seorang meninggalkan istri dan anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8 atau zawil furuj, sisanya dibagikan kepada anak laki-laki sebagai asobah. Yang ketiga ada mawali, atau kita bisa sebut ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah seorang yang menggantikan posisi ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Contohnya, jika seorang anak laki-laki meninggal lebih dulu daripada ayahnya, maka cucu dari anak laki-laki tersebut bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris. Konsepnya bisa diambil dari hasil ijtihad para ulama modern dan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 185. Jadi ini merupakan adaptasi dalam konteks masyarakat Indonesia agar lebih adil bagi keturunan yang sebenarnya masih punya hubungan darah dengan pewaris. Perbedaan ketiganya bisa dirangkum seperti begini. Zawil furuj bagiannya sudah pasti dan ditentukan dalam Al-Quran. Asobah mendapatkan sisa harta setelah zawil furuj, dan mawali menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggalkan lebih dahulu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 8, yaitu tentang hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam. Secara tata bahasa, kata hijab berarti penghalang atau sesuatu yang menutupi. Sedangkan dalam konteks hukum waris Islam, hijab adalah suatu keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang, baik sebagian atau seluruhnya, dari memperoleh bagian waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Nah, hijab ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hijab hirman dan hijab nuksan. Yang pertama ada hijab hirman. Hijab hirman artinya penghalang secara total. Jadi seorang tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Hal ini terjadi jika ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sehingga menutup hak ahli waris yang lebih jauh. Seperti contoh, saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan warisan jika pewaris masih memiliki anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih dekat hubungannya. Contoh lainnya, kakek tidak dapat warisan jika masih ada ayah dan kakek tidak dapat warisan jika masih ada ayah dari pewaris. Yang kedua ada hijab nuksan. Hijab nuksan artinya penghalang sebagian, yaitu seorang tetap mendapat warisan tetapi bagiannya menjadi berkurang karena kehadiran ahli waris lainnya. Contohnya, seorang istri mendapat bagian 1/4 jika pewaris tidak punya anak. Tapi kalau pewaris punya anak, maka bagiannya turun menjadi 1/8. Begitu juga suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak, dan turun menjadi 1/4 jika ada anak. Dasar hukumnya tentang hijab ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12, serta dijelaskan dalam kitab-kitab fikih seperti fikih sunnah karya Said Sabiq. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan agar harta warisan diberikan kepada orang yang paling dekat tanggung jawabnya terhadap waris. Kita lanjut ke nomor 9, tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam serta perbedaannya dengan hasil ijtihad para ulama. Dalam hukum waris Islam klasik, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sah.
Alasannya karena hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah atau nasab, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat utama untuk mewarisi, yaitu hubungan keturunan. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang artinya bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dan hendaknya mereka dipanggil sesuai nama ayah kandungnya. Jadi menurut hukum waris Islam murni, anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur nasab. Namun Islam tetap memberikan jalan keadilan dan kasih sayang. Orang tua angkat boleh memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui wasiat, maksimal 1/3 dari total harta warisan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang memperbolehkan berwasiat hingga 1/3 harta, seperti dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau di Indonesia, para ulama dan pemerintah melakukan istihad sosial yang dituangkan dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 209. Di dalam KHI tersebut dijelaskan bahwa anak angkat memang tidak otomatis menjadi ahli waris, tetapi dapat memperoleh bagian warisan melalui jalan wasiat wajibah, yang artinya negara memberi ruang agar anak angkat tetap mendapat hak tertentu sebagai bentuk penghargaan atas hubungan kasih sayang dan tanggung jawab selama hidup bersama orang tua angkatnya. Jika saya berikan contoh, kalau seorang meninggal dan meninggalkan satu anak kandung dan satu anak angkat, maka anak kandung mendapat bagian utama sesuai hukum waris, sedangkan anak angkat bisa diberikan bagian tertentu lewat wasiat wajibah, maksimal 1/3 dari total harta. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 10 tentang contoh kasus pembagian warisan dalam hukum waris Islam. Jadi dalam kasus ini terdapat seorang laki-laki bernama A yang meninggal dunia. Beliau meninggalkan ahli waris, yaitu 2 istri bernama B dan R, ibu bernama C, bapak bernama D, 2 anak laki-laki E dan F, dan 2 anak perempuan G dan H. Selain itu ada 2 cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal lebih dulu, yaitu M dan N, serta seorang saudara angkat bernama Z. Total peninggalan pewaris adalah 9 miliar rupiah, terdiri dari 1 rumah, tanah seluas 10.000 meter persegi, dan 1 unit mobil. Sebelum meninggal, pewaris sempat berwasiat untuk memberikan 1/3 hartanya kepada saudara angkat Z dan memiliki beberapa kewajiban, yaitu utang sebesar 150 juta, biaya berobat 250 juta, dan biaya penguburan 100 juta rupiah. Supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya, kita coba dari langkah demi langkah, yaitu yang pertama kita selesaikan dulu seluruh kewajiban pewaris. Total kewajiban semuanya berjumlah 500 juta rupiah. Kalau dikurangi dari total harta 9 miliar, maka sisa yang bisa dibagikan menjadi 8 miliar 500 juta rupiah. Lalu langkah berikutnya kita laksanakan wasiat pewaris kepada saudara angkatnya. Sesuai ketentuan, wasiat boleh maksimal 1/3 dari sisa harta setelah dikurangi kewajiban. Berarti 1/3 dari 8,5 miliar adalah sekitar 2,8 miliar rupiah. Jumlah ini diberikan kepada saudara Z sesuai amanah pewaris. Setelah itu, sisa harta yang dibagi untuk ahli waris adalah sekitar 5,6 miliar rupiah. Angka berikutnya itu kita pembagian untuk ahli waris yang sahnya. Ahli waris terdiri dari 2 istri, ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara cucu tidak mendapat warisan karena masih ada anak laki-laki yang menutup kedudukannya. Selanjutnya kita tentukan bagian satu persatunya. Yang pertama, bagian 2 istri secara bersama adalah 1/8 karena pewaris memiliki anak. 1/8 dari 5,6 miliar adalah sekitar 708 juta rupiah. Kalau dibagi 2, masing-masing istri mendapatkan sekitar 354 juta rupiah. Yang kedua, ibu mendapat bagian 1/6 karena pewaris punya anak. Nilainya sekitar 944 juta rupiah.
Bapak juga mendapatkan bagian 1/6 dengan jumlah yang sama, yaitu 944 juta rupiah. Setelah itu, sisa harta diberikan kepada anak-anak sebagai ahli waris asobah, yaitu mendapatkan bagian setelah zawil furuj. Sisa harta setelah dikurangi bagian istri adalah bagian istri, ayah, dan ibu adalah sekitar 3,06 miliar rupiah. Sisa ini dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dengan perbandingan 2:1 sesuai ketentuan syariatnya. Jadi setiap anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Kalau dihitung, 1 bagian bernilai sekitar 511 juta rupiah. Berarti masing-masing anak laki-laki mendapat sekitar 1,23 miliar rupiah, dan masing-masing anak perempuan sekitar 511 juta rupiah. Kalau kita jumlahkan semuanya, total 9 miliar rupiah. Semua kewajiban, wasiat, dan hak ahli waris sudah terpenuhi sesuai aturan. Kesimpulannya, pembagian warisan Islam memang sangat teratur dan adil. Prosesnya dimulai dari melunasi kewajiban pewaris, menjalankan wasiat, lalu membagikan harta kepada ahli waris sesuai ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Semua diatur secara rinci agar tidak ada yang dirugikan dan semua pihak mendapatkan hak secara adil. Baiklah, saya tutup penyampaian jawaban UTS 10 soal dari mata kuliah Hukum Waris Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.